Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Dwi Asri Ainun, NIM 19136, kelas non-regular D 2019. Saya akan menjelaskan modul etnofarmakologi saya tentang penyakit diare. Yang pertama, modul 1. Modul 1, kajian literatur tentang penyakit. Definisi penyakit. 1. Diare adalah suatu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering atau biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Yang kedua, diare adalah penyakit dengan gejala berak-berak, mencret yang ditandai oleh tinja bersifat cair, berlendir, dan berdarah. Faktor pemicu atau penyebab penyakit. 1. Diare memiliki berbagai macam penyebab, antara lain bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi, virus seperti flu, norovirus atau rotavirus. Biasanya rotavirus adalah penyebab paling penting dari diare akut pada anak-anak. Parasit yang biasa ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi, obat-obatan seperti antibiotik, obat kanker, dan antasida yang mengandung magnesium, toleransi dan kepekaan terhadap makanan yang merupakan masalah dalam mencerna bahan atau makanan tertentu. Contoh adalah intoleransi laktosa, penyakit pada usus kecil atau usus besar, seperti penyakit Crohn, masalah dengan bagaimana fungsi usus besar, seperti sindrom iritasi usus besar. Yang kedua, secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan besar, yaitu infeksi, disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Gejala atau ciri-ciri penyakit. 1. Gejala diare bergantung pada penyebab yang mendasarinya dan umumnya berupa tinja yang cair atau sangat lunak lebih dari 3 hari, mual, sakit perut, kram perut, kembung, serta demam. Yang kedua, ciri-ciri penderita penyakit diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, tinja encer bahkan berdarah, perut terasa mual, sakit, kembung, dan melilit, pusing, lemas, haus, kulit kering atau tanda dehidrasi, kekurangan cairan tubuh akibat pengeluaran cairan yang berlebihan karena diare, dapat disertai demam. Selanjutnya, pengobatan secara modern atau konvensional. 1. Antimotility, dipenosilat, loperamid, paregoric, tinctur opium, dan difenoksin. Kedua, adsorben, kolin, pektin, polikarbopil atau pulgit. Ketiga, antisekretori, bismut salisilat, enzim atau laktosa, penambahan bakteri atau lactobacillus acidophilus L. bulgarisus, octreotide. Selanjutnya, pengobatan secara tradisional yaitu teh jahe atau rempang jahe putih, daun jambu biji, daun kayu manis, bubuk kulit kayu manis, daun sendok, tanaman anting-anting, daun prasman, rimpang empu kunyit, daun kesumba keling, daun comfrey, akar jeruk nipis, tanaman jengger ayam, akar bayam duri, biji buah Makassar, tanaman kasingat. Selanjutnya modul 2. Modul yang kedua, observasi lapangan. Lokasi kegiatan observasi saya yaitu di Kelurahan Parangtambung. Nama narasumber saya yaitu Deng Lala, umur 54 tahun. Topik: apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual? Tanggapan dari informan atau narasumber yaitu iya, di sini juga ada apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang kedua, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Jawaban dari tanggapan dari informan atau narasumber, iya, tapi tidak semua masyarakat, hanya ada beberapa saja yang masih menggunakan tanaman sebagai obat. Yang ketiga, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Ada, sebagian masyarakat di sini biasanya menggunakan daun jambu biji sebagai obat diare. Yang keempat, apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya?
Tidak ada. Yang kelima, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai placebo atau magical power atau doa-doa tertentu atau jampi-jampi yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakitnya? Ya, ada beberapa doa tertentu biasanya yang dibaca untuk menyembuhkan penyakit. Yang keenam, apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Ada beberapa masyarakat masih mempercayai pengobatan tradisional, tapi masih lebih banyak yang datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya modul 3. Modul ketiga, proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit. Informasi penyakit, diare, tanaman atau ramuan yang digunakan yaitu daun jambu biji. Cara penggunaannya yaitu tambahkan daun ke dalam secangkir air mendidih, kemudian saring airnya, minumlah dengan keadaan perut kosong. Gejala penyakit, buang air besar lebih banyak dari biasanya, kadang juga encer. Yang mengidap penyakit responden, lama pengobatan 1-2 hari, kombinasi dengan obat dokter tidak, keterangan lain penyakit sembuh. Selanjutnya modul 4. Modul 4 yaitu kajian tanaman obat. Tanaman yang digunakan daun jambu biji, nama latin Psidium guajava. Bagian tanaman yang digunakan daun. Kandungan senyawa aktif Psidium guajava L diketahui mengandung beberapa bahan aktif antara lain tanin, flavonoid, guaiaferin, leucocyanidin, minyak atsiri, asam malat, damar, dan asam oksalat, tetapi hanya komponen khusus seperti flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid. Dan yang terakhir modul 5. Modul 5, rancangan rencana inovasi. Teori, maksud dan tujuan 1. Meningkatkan kualitas mahasiswa agar dapat menjadi mahasiswa yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan ide dan pemikirannya. Yang kedua, memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empatinya terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mahasiswa bersama masyarakat mitra dapat memetakan persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dan menentukan skala prioritas permasalahan yang dapat ditangani bersama. Keempat, mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam pengembangan kegiatan yang berdasarkan analisa data yang diperoleh oleh masyarakat. Petunjuk kerja. 1. Mahasiswa membuat sebuah proposal kegiatan berkaitan dengan pemanfaatan tanaman yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan. Kedua, bentuk kegiatan dalam proposal dapat berupa ide pelaksanaan penyuluhan, pelatihan masyarakat, bina tani, pembuatan produk kreatif, pemanfaatan toga, dan sejenisnya. Ketiga, kegiatan yang dirancang sesuai dengan template rencana inovasi yang terdapat dalam modul ini, atau merujuk kepada pedoman kreativitas mahasiswa atau PKM, pengabdi masyarakat atau PKMM.